tentang Kristus berkatakan waktu dia mau disalib, dia mengosongkan diri sampai salib. Ini kata mengosongkan diri ini dalam hal Filipi pasal 2, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Saya jelaskan beberapa hal. Coba tunjukkan Filipi pasal 2 dulu. Ayat yang ke-5, 6. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Walaupun dalam rupa Allah. Ini Alkitab terjemahan Indonesia ada kekurangan satu kata penting di situ. Mestinya ada kata ada di situ, yang walaupun ada dalam rupa Allah. Itu sudah bisa lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris. Being in the form of God. Dan kata Yunani-nya ada huparkon. Huparkon itu apa? Huparkon itu adalah sebuah keberadaan yang tak bisa diubah menjadi bukan dirinya. Bagaimana caranya membuat mobil saudara menjadi bukan mobil saudara? Jual. Ya kan? Tadi ini mobil, begitu jual, sekarang bukan mobil saudara lagi. Bagaimana caranya membuat suamimu bukan suamimu lagi? Ceraikan. Nah, tidak jadi, itu hanya jadi mantan suami. Bagaimana membuat mamamu menjadi bukan mamamu lagi? Gak bisa kan? Pecat, yang kau pecat itu mama. Potong, yang kau potong itu mama. Berarti mama itu adalah keberadaan yang tak bisa diubah. Itu namanya huparkon. Di situ Yesus Kristus yang ada walaupun ada, huparkon, dan dia Allah. Itu berarti apapun terjadi Yesus tidak bisa diubah menjadi bukan Allah. Dia tetap Allah, sekali Allah, tetap Allah, karena Allah punya sifat tidak berubah. Kedua, dalam rupa Allah, kata rupa di situ itu ada dua kata ya dalam Yunani. Satu skema, satu morfe. Skema itu rupa yang berubah. Kalau saudara ketemu saya 6 bulan lalu, saya lebih gemuk dari sekarang. Itu skema saya. Kalau sekarang, saya sudah turun 9 kilo dalam 3 bulan ini. Maka saya dari yang gemuk bisa jadi kurus, bisa jadi turun badan. Berarti skema saya berubah. Tapi kalau saudara ketemu saya SMA, itu kayak lidi saja. Berarti rupanya skema saya berubah. Tapi yang gemuk dan yang kurus, yang langsing, yang gemuk sekali, dan ini, itu masih orang yang sama. Tetap Esra. Itu namanya morfe. Di sini, Yesus yang walaupun ada dalam morfe Allah. Morfe itu tidak berubah. Skema bisa berubah. Bapak dulu pasti rambutnya hitam, sekarang jadi putih. Skemanya berubah. Tapi morfenya tetap sama. Kalau begitu, Yesus itu sudah huparkon, lalu morfe lagi, maka dia tidak bisa menjadi bukan Allah. Tapi tiba-tiba dia menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Makanya waktu dia jadi sama dengan manusia, tidak boleh menganggap dia berhenti jadi Allah. Itu melawan huparkon dan morfe. Maka dia mengambil kemanusiaan, tidak melepaskan kealahan. Nah, kalau begitu apa artinya mengosongkan diri? Kata Yunani yang dipakai di sana adalah kenoo. Dari kenoo itu menjadi kenosis. Kenoo atau kenosis itu tidak boleh diartikan berhenti jadi Allah. Lalu artinya apa sebenarnya? Artinya begini, bahwa karena dia adalah Allah, sekarang jadi manusia bahkan hamba, tapi dia tidak berhenti jadi Allah, hanya dia tidak mempergunakan semua sifat dan atribut kealahannya untuk memudahkan hidupnya. Dia maha hadir kan sebagai Allah. Maha hadir artinya hadir di mana-mana dalam waktu yang sama. Pertanyaannya, waktu Yesus ada di Galilea, apakah dia ada di Kaisarea? Dia harus jalan kaki capek-capek kan? Naik keledai kan? Berarti dia tidak mempergunakan kemahahadirannya. Kalau dia mau saja, sampai itu. Tapi dia nggak pakai. Lihat, pada waktu dia selesai misinya, murid-murid di dalam ruangan tertutup, muncul, damai sejahtera bagi kamu. Tiba-tiba hilang, tembus tembok. Tapi pernahkah dia lakukan seperti itu sepanjang masa pelayanan? Tidak. Apakah dia bisa? Bisa. Hanya tidak pakai. Apakah dia bisa selama 33 tahun di dunia tidak perlu makan dan tidak mati? Sebagai Allah dia bisa. Tapi dia tidak mempergunakannya, makanya dia lalu laparlah Yesus. Tidak terlelap penjaga Israel, maka Allah tidak butuh tidur. Tapi ternyata Yesus tidur juga. Kenapa? Bukan karena dia bukan Allah, tapi dia tidak mempergunakan segala atribut Allahnya untuk bikin hidupnya lebih mudah. Kenapa? Karena dia sedang merendahkan diri jadi hamba. Jadi gini, mengosongkan diri itu sama seperti orang kaya, tapi tidak memakai kekayaannya sampai kelihatan orang miskin. Gitu ya.
Seperti orang kuat tapi tidak pergunakan kekuatannya, jadi seperti orang lemah. Orang pintar tapi tidak pergunakan kepintarannya, sehingga kelihatan orang bodoh. Tapi sebenarnya pintar. Itu mengosongkan diri. Sekarang lebih susah mana? Saya pukul saudara, saudara tidak bisa balas, pertama. Atau kedua, saudara bisa balas hanya nggak boleh. Lebih menderita mana? Balas tapi nggak boleh kan? Kalau memang nggak bisa balas, siapa boleh buat? Tapi kalau bisa balas tapi tidak boleh, itu lebih menderita. Saudara, waktu penjahat itu bilang, kalau engkau Mesias turun dari salib, selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Dia bisa? Bisa itu. Tapi nggak boleh. Makanya dia bilang, kalau engkau Mesias, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Ada seorang teolog bilang, untung hari itu Yesus tidak tersinggung. Kalau beliau tersinggung dan dia sampai turun dari kayu salib, maka kau dan aku yang akan ganti naik di sana. Gitu ya. Coba lihat, waktu Petrus potong telinganya Malkus. Hei Petrus, sarungkan pedangmu. Sangkamu aku tidak bisa meminta lebih dari 12 pasukan malaikat datang menolong aku? 12 pasukan, kata pasukan itu kata Yunani yang dipakai itu adalah legion. Legion itu artinya itu istilah militer Romawi yang artinya satu pasukan yang terdiri dari 6.000 personil. Makanya waktu orang dirasuk oleh setan itu ya, siapakah namamu? Legion. Legion itu artinya 6.000. Saya bayangkan, aduh kasihan orang itu dirasuk oleh 6.000. Satu setan saja merasuk, kamu sudah kesetanan. Apalagi 6.000. Ya kan? Menderita sekali. Nah, tapi lebih dari 12 pasukan mereka. Kalau 12 legion, 72.000 malaikat. Yesus bisa mendatangkan lebih dari 12. Lebih dari 72.000. Satu malaikat dalam cerita Alkitab pernah satu malam menghabisi 153.000 orang. Satu malaikat. Kalau 72.000, lebih dari 72.000. Tapi apakah Yesus panggil malaikat tolong dia? Nah, dia mampu, tapi tidak pakai. Itu namanya mengosongkan diri. Nah, di ayat 5, Paulus bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Maksudnya pikiran Kristus itu taruh di pikiranmu. Perasaan Kristus itu taruh di perasaanmu. Kalau begitu, maka walaupun dia tinggi setara dengan Allah, dia kasih kosong dirinya. Begitu juga kamu harus merendahkan diri. Kalau kamu merendahkan diri, maka tiba saatnya ditinggikan. Makanya di ayat yang ke-9 itu, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Maka mengapa Yesus harus ditinggikan? Karena dia pernah direndahkan. Itu ya Pak, artinya mengosongkan diri. Jadi kita mau khotbah Natal, hati-hati ya. Saudara-saudara, waktu Yesus meninggalkan kealahannya dari surga, itu sudah salah itu. Dia tidak meninggalkan kealahan, dia tetap Allah. Hanya nggak pakai